Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah salat Isya Masjid Al-Mukarramah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Monggo meningkat hotel kita buka sesarengan pemasangan hotel menika kanthi wawasan basmalah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan tentang jenazah, fikih jenazah. Wonten dalu menika kita masuk pada pembahasan dafnul mayyit, yaitu menguburkan jenazah ataupun menguburkan mayit. Wa huwal ghurdur rabi' 'alal kifayah. Menguburkan jenazah ini adalah di antara 4 hal yang hukumnya adalah fardu kifayah. Terus memakamkan jenazah, menguburkan jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Dalam artian kalau sudah ada yang mengerjakan, maka sebagian lain kewajibannya gugur. Lah nek menawi mboten dikubur ki pripun Mas? Wudu sholat ya. Ana jenazah ada orang meninggal kok bar ngono dijarno. Mergo napa nggih nalika gesangipun kok pilih kisruh kalih tangga tepalih. Nah, tetap ya wajib untuk dikuburkan. Tetap wajib dikuburkan. Lah Bapak Ibu rahimakumullah, Masya Allah, dalam Islam ini adalah salah satu bentuk Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan anak cucu Adam. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal itu, khususnya ini yang sudah meninggal adalah yaitu dengan cara dimakamkan. Ya, ini dalam Islam ini dimakamkan. Ambok boleh wonten ajaran-ajaran sanesipun macam-macam gitu. Ada yang sampai dibakar, ada yang sampai diawetkan, ya, ada yang modelnya dijarno, bosok dewi. Ada ya? Bersama ada di Bali itu ada satu pulau itu ada orang meninggal sudah ditaruh di situ saja. Ya, jadi mau ditaruh di situ sudah ditinggal pergi. Ya ndak diapa-apakan. Nah, itu. Ya, itu miturut nopo keyakinan ya agami masing-masing. Ananging menawi wonten Islam menika Allah Subhanahu wa ta'ala ya, memuliakan orang yang sudah meninggal ya, khususnya seorang muslim adalah dengan cara dimakamkan. Wonten surat Al-Mursalat ayat 25 sampai dan 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam naj'alil arda kifata ahya'aw wa amwata. Ya. Kami jadikan bumi ini tempat berkumpul ya, bagi manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Yang masih hidup berkumpulnya di mana? Di atas bumi. Nah, ini kita berkumpul di atas bumi. Kalau sudah mati nanti kumpulnya ya di bawah bumi, dimakamkan. Lah itu dalilnya. Ya, dalam Al-Qur'an dalilnya adalah surat Al-Mursalat ayat 25-26 ya. Dan juga dalam surat Abasa ayat 21
tsumma amatahu fa'aqbarah. Kemudian Allah mematikannya dan menguburkannya. Nah, ini dalil-dalil dalam Al-Qur'an bahwa wajib ya umat Islam kalau ada yang meninggal itu wajib dimakamkan. Tapi sifat wajibnya di sini adalah wajib kifayah. Dalam artian apabila sudah ada yang mengerjakan, maka kewajiban itu gugur bagi yang lain. Ya, takriman lahu tadi sebagai bentuk memuliakan bagi orang yang sudah meninggal, ya, dan juga agar apa? Satu, dan juga agar tidak mengganggu. Kenapa dimakamkan? Karena agar tidak mengganggu orang yang masih hidup. Ya, mengganggu dengan apa? Baunya, kan gitu ya, mengganggu dengan baunya, bahkan khawatir bisa menimbulkan penyakit karena membusuk, ya jasadnya membusuk, nanti bau, ya kemudian menimbulkan penyakit. Wal afdalu ta'jilu tajhizil mayyit wa dafnuhu, dianjurkan untuk menyegerakan proses pemakaman jenazah. Niki sunnah. Dianjurkan untuk menyegerakan proses pemakaman dari mulai terus menawi pun positif meninggal. Oh, berarti kalau itu segera dimandikan, segera dikafani, segera diumumkan agar nanti ya pada datang untuk takziah, kemudian disolatkan, setelah itu dimakamkan. Ya, ini menawi sakit niki prosesnya ini dipercepat. Ini sunnah. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, asri'u bil janazati, bersegeralah dalam pengurusan jenazah. Fa in taku sholihatan fa khairun tuqaddimunaha, kalau yang meninggal itu adalah orang soleh, orang yang baik, maka yang demikian itu baik menyegerakan ataupun mendekatkan si mayit ini ya kepada kebaikan. Artinya orang soleh itu kan biar cepat-cepat dapat balasan, disegerakan, karena nanti di kuburan pun ada yang namanya nikmat kubur, ada yang namanya adab kubur. Jadi nek orangnya ini orang soleh, orangnya baik, maka segera diproses, ya, untuk apa? Mendekatkannya kepada kebaikan. Wa in taku siwa dzalik, akan tetapi jika yang meninggal itu ya selain orang soleh tadi, ataupun ya barangkali yang meninggal orang yang tidak baik, ya fasyarun tad'unaha an riqabikum, maka ia adalah kejelekan yang kalian letakkan dari punggung kalian. Jadi nek jenazahnya itu orang baik, orang soleh, maka menyegerakan jenazah tadi untuk segera mendapatkan kebaikan. Nek yang meninggal itu orang yang tidak soleh, maka yang demikian itu corone dewe orang ngabot-ngaboti awake dewe. Ya. Agar apa? Karena kejelekan itu ya segera terlepas dari pundak kita. Nah niku dados niki satu sunnah ya, menawi enten kabar positif sudah meninggal disegerakan. Ya, disegerakan, segera diproses, dimandikan, dikafani, disolati, ya kemudian dimakamkan. Wa dafnu fil maqbarati afdal. Mana yang utama menguburkan jenazah? Yang utama menguburkan jenazah adalah di makbarah, ya di pemakaman. Langkung saya melih ada khusus pemakaman muslim. Ya, lil hadis al mutawatir anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakamkan jenazah bil baqi, di kuburan namanya kuburan Baqi. Ya.
Likathrati du'ai minaz ziwar. Kenapa yang afdal, yang lebih utama adalah dimakamkan di kuburan? Karena nanti di kuburan itu banyak orang yang datang untuk ziarah, sehingga kemudian mendapatkan doa dari orang-orang yang berziarah. Nah, langkung-langkung niku wau, langkung sae ya, menawi enten pemakaman muslim khusus untuk muslim. Wallahu alam, kula niku dapat baca itu ada salah satu cerita. Jadi ketika ada jenazah muslim itu dikuburkan, setelah selesai, kemudian malamnya itu ya, pihak keluarga itu ngimpi minta dipindah, ya, ngimpi minta dipindah. Itu sampai berulang terjadi, Bro. Ya, karena apa? Ternyata di sampingnya ini adalah orang yang disiksa sama malaikat. Jadi merasa terganggu. Sebelahan dipecuti, dijotosi malaikat, kan bengak-bengok. Nah, ini merasa terganggu. Nah, saya itu ada cerita, dapat cerita, membaca itu. Wa alam bisawab. Nah, maka ini kalau ada ya pemakaman yang di situ khusus untuk pemakaman muslim, yang dimakamkan di situ khusus untuk orang-orang muslim, masya Allah, niku sahih. Itu lebih bagus. Terlebih di situ orang-orang soleh, ya, para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Nah, masya Allah, itu bagus dikumpulkan, ya, di alam kubur, dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Nah, sing lucu kan ini mriki makam haji yang dikubur ya, nyuwun saya salib-salib ya, Pak. Nanti makam haji. Riyen dalam benak saya sing jenenge makam haji ini kula kinten nggih pemakaman muslim gitu ya, pemakaman muslim. Nah, pernah kemudian nganter jenazah makam haji tiba ayo sing non muslim ya akeh tibake ngene niku. Masyaallah. Dek urung eneng penghunine ya wis enten nang terus wis pun kapling-kaplingan ngeten niku nggih. Nah, wis pun menyiapkan tempat gitu. Masyaallah nggih. Wis nyiapke tempat. Lah niku gitu. Terus niku langkung saya menawi saged dimakamkan di tempat orang-orang soleh. Ya. Jadi tadi al-afdal fil maqbarah, yang utama dimakamkan di pemakaman umum, ya, di pemakaman umum. Likathrati du'a minaziwar, agar nanti ketika orang-orang datang berziarah itu mendoakanlah niki Bapak Ibu rahimakumullah, termasuk salah satu sunnah ya, ketika kita ziarah atau ketika kita masuk ke makbaroh, ke pemakaman itu, kita disunahkan untuk mendoakan assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar, ya, keselamatan atas kalian wahai para penghuni kubur, wa inna insyaallahu bikum lahikun, insyaallah sesuk aku bakal nyusul. As'alullahu lana walakumul afiyata, aku memohon kepada Allah ya agar diberikan al-afiyah, keselamatan bagi kami dan juga bagi kalian. Ya, itu doanya gitu. Doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insyaallahu bikum lahikun, as'alullahu lana walakumul afiyah, aku memohon keselamatan ya bagi kami dan juga untuk kalian. Nah, ini sunnah, sehingga siapa saja yang dimakamkan di situ mesti dapat doanya, ya, dapat doanya. Nah, maka di sini disebutkan afdol, ya. Walakin yajuzu dafnu fil bait, tapi boleh juga dikuburkan di rumah.
barangkali mungkin ada halaman rumah kosong. Napa mulai sakniki wis kebak reneng nggon mergo dikijing kabeh. Ngoten nggih? Nah, kula ningali wonten mriku-mriku jane nggih mpun kepikiran. Lah iya ya. Sesuk kuwi aku manggon ra ya ngono. Ngeten ya, Pak. Nggih. Ya sampai ada salah satu tokoh niki cerita, Mas Rozi, beliau wakaf masjid. Sesuk nek aku mati dikuburke ning kulon masjid oleh raya. Jadi masjid itu kan masih ada halaman di bagian barat. Loh, nyuwun sewu, Mbah. Lah niku pun wakaf napa dereng? Nggih sampun. Wah, ya ndak boleh, Mbah. Wong niku nek sampun wakaf, nek jenengan pun ikrar wakaf, ya tidak bisa diklaim milik pribadi. Lah terus piye? Nah, kuburane wis kebak. Nggih itu wis kula. Itu. Jadi Mbah, akhirnya beliau nguruk sawah. Jadi buat pemakaman khusus untuk keluarga. Jadi nguruk sawah, digawe pager dhewe, wis iki sesuk kanggo anak putuku. Akhirnya nguruk sawah. Mergo napa? Wis ora neng nggon niku. Lah ini monggo menjadi apa nggih satu ya masalah juga. Nggih. Nah, sekarang kan kemudian mungkin 5-10 tahun yang akan datang anak cucu kita wis ora kumanan nggon. Padahal mau memproses membuat makam niku ya lumayan repot juga. Nah, makanya nanti insya Allah nanti kita bahas tentang hukum-hukum terkait dengan makam. Nah niku. Walakin yajuzu dafnu fil bait, tapi boleh ya memakamkan jenazah di rumah. Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tufina fi hujrati Aisyah radhiyallahu anha. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ketika meninggal itu beliau dimakamkan, dikuburkan ya di kamarnya Aisyah. Di kamar di dalam rumah. Jadi yang sekarang jadi makam itu ya itu adalah rumah. Dulunya rumahnya Rasulullah. Bahkan dalam sebuah hadis ya tidaklah seorang nabi itu dikuburkan ya kecuali di tempat di mana dia meninggal. Ya, di situ dia meninggal ya di situ dia dikuburkan. Ya. Hatta sampai kemudian nanti ada pembahasan. Lah nek meninggalnya ning tengah laut. Waduh. Enten iki. Ning tengah laut niku pripun? Saya tuh punya temen SMP niku. Sakniki dados juru nakoda. Ya, juru kapal nakoda. Dados nek di tengah laut niku nggih berbulan-bulan. Jadi yang tengah laut niku sampai berbulan-bulan ngebaki kapal itu dengan ikan. Nanti nek kapalnya sudah penuh baru menepi, bongkar di sana ke tengah laut lagi berbulan. Lah nek qadarullah kemudian kok meninggal bagaimana? Nah, itu nanti insya Allah juga ada pembahasannya. Ya. Hukum orang yang meninggal di tengah laut. Tidak mungkin kok nanti mau dibawa sampai ke darat, jenazahnya salah membusuk gitu ya. Nah, gitu insya Allah nanti ada. Nah, jadi boleh dimakamkan di rumah. Ya, karena apa? Dasarnya adalah karena Rasulullah SAW sendiri ketika beliau meninggal, beliau dimakamkan di kamarnya Aisyah. Lakin nadafnu fil buyut makruh. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan menguburkan jenazah di dalam rumah itu hukumnya makruh. Ya tadi karena apa? Karena afdolnya di makbarah agar apa? Agar banyak mendapatkan doa dari orang-orang yang ziarah
ziarah kubur. Adapun kasusnya kok Nabi itu dimakamkan di dalam rumah, likhtisasihi bil anbiya'i alaihi musholatu wassalam, ini adalah kekhususan para nabi. Niku nggih, terus tempatnya di mana? Tempatnya di makbarah. Lah nek selain makbarah boleh ndak di rumah semisal? Boleh. Ya, ngene niku wau napa meneh saniki panggenane pun kebak kabeh ngoten niku. Ini jadi masalah bersama niki nggih. Wa yukrahu dafnu fil kubab wa nahwiha. Makruh dimakamkan di kubah. Jadi dibuat seperti kubah, dibuat seperti kubah. Nah, ini hukumnya makruh, ya. Wa yustahabbu dafnu fil buka asyarifah, dan dianjurkan, disunahkan itu dimakamkan di tempat-tempat yang syarifah, yang mulia. Wa hiya allati yuktsaru fiha shalihuna wasyuhada, yaitu tempat di mana dimakamkannya orang-orang soleh. Lah niki wau. Ini dianjurkan ketika menguburkan jenazah itu di tempat-tempat yang di situ banyak dikuburkan orang-orang soleh. Ya, para syuhada, para kiai, para wali yang meninggal di situ dikuburkan di situ. Nah itu. Ya. Sini ini pemakaman muslim budi. Sini blimbing niku enten jangan. Ning ketinggalan niku nggih milik keluarga juga. Nggih blimbing. Lajeng ten Pucangan Kartosuro. Kopassus Ngilen. Nah niku nggih enten. Utawi mriku Polokarto. Wah, kebun karet ngetan mriku. Niki ingkang kawula ngertos ini. Lajeng sing sedak mriki daerah Klaten. Jadi pemakaman khusus di situ, yang dimakamkan di situ orang-orang muslim. Nah niku. Wa alam. Wa yustahabbu jam'ul aqarib fi maudhi'in wahidin, dan juga disunahkan untuk mengumpulkan kerabat. Nah, lah niki menjadi tradisi kita nggih. Dimakamke ten pundi? Kalian ten sampingi mbahe diawarke kalian sedereki anak putune nggih, mbahe putrane, cucune, lah ini dianjurkan. Memang karena ada sebuah riwayat yang menyebutkan kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi i'lami qabrin Utsman bin Mad'un bi sakhratin. Lah Rasulullah SAW niku lah kok ngerti Mas, nek itu keluarga, nek itu yang nek itu adalah kuburan mbahnya atau kuburan bapaknya atau kuburan ibunya, karena ada tanda, ada nama itu nggih. Nah, Rasulullah SAW memberikan tanda di batu nisan itu ketika ada salah seorang sahabat namanya Utsman bin Mad'un meninggal. Dikasih tanda agar apa? Agar nanti keluarganya yang meninggal ya dimakamkan di situ juga. Nah, ini kan sering ya kita mendapatkan, oh nek sing keluargane si fulan deretan mriko, si fulan deretan mriko. Nah, ini salah satu anjuran juga. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, dalam mengiring jenazah, ittiba'ul janazah ini para ulama berbeda pendapat. Kalau menurut jumhur, al-masyu amamal janazati fi ra'yil jumhur. Menurut jumhur mayoritas ulama, ketika seseorang mengiringi jenazah itu dia berjalan di depan jenazah. Misalnya jenazah ini nguri, wah, sing takziah tengah jam. Lama roa Ibnu Umar, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yamshuna amamal janazah.
Abdullah bin Umar ini melihat Rasulullah, melihat Abu Bakar, melihat Umar, mereka beliau-beliau ini ketika mengiringi jenazah itu jalannya di depan jenazah. Ya. Kenapa? Sebab li'anna tasyi'a syafa'atun lil mayyit. Karena orang-orang yang takziah itu memberikan syafaat. Wasyafi' yataqaddamu 'alal masyfu', dan orang yang memberikan syafaat itu didahulukan. Nah, alasannya jumhur seperti itu. Jadi sing napa para takziah niku nalika ngiring jenazah ten makam niku menurut jumhur itu jalannya di depan jenazah. Karena apa? Karena orang yang mengiring jenazah ini dialah orang-orang yang akan memberikan syafaat. Maka orang yang memberikan syafaat itu didahulukan. Alasannya seperti itu. Akan tetapi menurut Hanafiyah yundabul masyu khalfal janazah. Enggak. Sing jenenge wong ngikuti ngiringi jenazah iku ya ning mburi. Namanya saja mengikuti jenazah. Mengikuti niku nek cara bahasa pripun? Ya ning mburi. Nah, katanya seperti itu. Maka kemudian Imam An-Nawawi menjelaskan, monggo terserah arep ten ngajeng nggih monggo, arep ten wingking nggih monggo ya. Nah, makanya ini termasuk ini kemarin sebagaimana yang sudah kita sampaikan, disunahkan Bapak Ibu rahimakumullah mengikuti jenazah, ngikut mengiringi ke makam. Sebagaimana hadis Bara' bin Azib, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bittiba'il janazah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk ikut mengiringi jenazah. Nek menyolati dapat 1 qiraat, nyolati dan juga ikut menguburkan mendapat 2 qiraat. Dan ini juga agar kita ya dalam mengikuti ataupun mengiringi jenazah ini juga agar mengingatkan kita tentang kematian. Mula sing jenenge takziah niku adalah waktu yang tepat untuk kita merenung. Maka biasanya pun menawi para ustadz, para kiai nyampaikan ya ketika acara pametaan menika mesti kafa bil mauti wa'idun, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Jadi ketika kita takziah niku dalam benak kita yo sesuk yo aku bakal mati. Nah, lah itu diingatkan tentang kematian. Termasuk nanti ketika ya mengiringi jenazah ke makam. Terus ada perasaan nopo nggih? Menghayati. Masa niki kan do gojekan dewi-dewi ngoten niku nggih. Nah, niki ampun ini ndak ya kurang bagus lah nggih, kurang bagus. Maka ini ingkang sampun belajar sareng-sareng ini nanti bisa memberikan contoh ketika takziah, jangan banyak cerita sendiri. Ketika mengantarkan jenazah, jangan banyak cerita sendiri. Kita banyak tafakur, kita banyak berpikir, oh iya besok itu saya juga akan meninggal. Dan kita tidak tahu, apakah meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Lah kita tidak tahulah, disitulah kemudian kita banyak ya, mengingat kematian. Niku nggih. Lah niku sunnah bagi laki-laki mengiringi jenazah ke kuburan. Lah adapun bagi wanita itu para ulama menyebutkan hukumnya makruh. Ya, bagi para wanita itu hukumnya makruh sebagaimana hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, nuhina an ittiba'il janazati, kami dilarang untuk mengiringi jenazah. Walam yu'zam alaina, akan tetapi larangan tadi tidak sifatnya itu tidak oleh, nah itu enggak, hanya sifatnya makruh ya. Karena apa? Biasanya kalau perempuan mengikuti jenazah, apalagi kalau dari sahibul musibah, wah
nangis-nangis akhirnya kan gitu, sampai meratapi. Lah ini yang disitulah yang kemudian ya para ulama itu memakruhkan gitu ya, memakruhkan. Lah kemudian selanjutnya wala yuqamu fi ra'yil jumhur li janazati. Ya ini juga bukan sifatnya, juga bukan harus ya, cuma hanya sekedar anjuran juga bahwa ketika ada jenazah, ketika diiringi ini, nanti dalam bab makruhat itu adalah alangkah baiknya kita jangan duduk sebelum jenazah itu diturunkan. Apa kudu Mas? Nggih mboten juga. Ya, tidak harus juga. Ya artinya ya ini apa nggak istilahnya nek cara mriki niki mungkin adab lah nggih. Adab lah, terkait dengan adab. Ya tidak harus tapi juga tidak dilarang ya. Ketika mengiringi ya, yang mengiringi ini jangan duduk. Ya, nanti dalam perkara makruh seperti itu ya. Sebelum jenazah diturunkan. Nah, Imam An-Nawawi mengatakan boleh, monggo terserah bagi para takziah, mau datang sampai kuburan itu langsung mau duduk nggih monggo, mau berdiri nggih monggo, mboten napa-napa. Cuma kan ini terkait dengan adab. Kemudian perkara-perkara yang dimakruhkan ya. Yukrahu takhirus sholati wa dafnu min ajli ziyadatil musallin. Makruh ya mengakhirkan sholat, makruh mengakhirkan proses pemakaman jenazah dengan tujuan agar yang datang ini banyak. Misal nek mriki kan nek ada teh mriki nek pun wancine nggih langsung nggih mbuh sing teko akeh, mbuh sing teko sithik, nek pun nenten biasanya nenten siaran akan dimakamkan jam 1 ya sudah jam 1 ya. Nah, langsung ya. Nah, mungkin yang apa berlaku di masyarakat kita biasanya kan langsung jam segini dimakamkan, oh ya sudah segera dimakamkan. Orang dadak ngenteni sik wah sing takziah sik sithik. Nah, tiba ya ya lah niki. Jadi intinya mengakhirkan proses pemakaman ini ya makruh hukumnya. Kemudian wal julus qabla wad'il janazah 'alal ard. Lah ini tadi makruh duduk sebelum jenazah diturunkan. Lah kemudian juga dianjurkan ar-rukub fi dhihab, ketika ngiring jenazah itu dengan jalan kaki. Sunahnya seperti itu. Makruh nek nganggo kendaraan. Ya. Ilali udrin kecuali nggone adoh. Nah, saiki mboten repot-repot, saiki nganggo ambulan ngene nggih. Nah, di sini disebutkan makruh rukub. Rukub itu dengan kendaraan. Gitu. Nah, ning sakniki nek mriki simpel kok nggih. Anu wae celuk ke ambulan. Nah, ngiringnya itu ya dengan jalan kaki ya. Ini hanya sekedar makruh, berarti orang oleh Mas naik jalan kaki ya boleh, naik kendaraan ya boleh ya. Ya. Wala mani'un minhu fil ud ya. Dan juga makruh wal laghat. Lah ini laghat ini raf'us saut, cerita dewe. Orang takziah kok cerita sendiri, ini di sini dihukumi makruh. Nggih, raf'us saut ya. Kemudian sampai teriak-teriak. Sampai kemudian bahkan mungkin ya ada tradisi-tradisi ketika ada orang meninggal itu yang takziah, ada orang yang sampai menceritakan kebaikan-kebaikan. Masya Allah iki sing meninggal iki wonge apik tenan jan ngeten. Jadi sambil jalan mau dibawa ke makam itu sambil diceritakan kebaikan-kebaikannya. Lah ini juga hukumnya makruh ya. Laghat itu tadi raf'us saut, cerita sendiri, ini hukumnya makruh. Wattiba'ul janazati binarin fi mijmaratin ya. Dan juga makruh mengiringi jenazah dengan membawa api. Nah, di sini makruh hukumnya.
Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan la tutba'ul janazata bisautin wala narin, janganlah mengiringi jenazah dengan suara keras dan juga dengan api. Ada hadisnya larangan. Kemudian juga makruh binaihatin, meratapi mayit, ya, makruh meratapi mayit. Dan juga tadi juga makruh juga bagi wanita. Itu perkara-perkara yang makruh. Yeah. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kadarnya, ukurannya makam itu seberapa? Yeah. Nek daerah memiliki termasuk dalam banget, Pak. Sampai orang itu nggih. Nggih. Nek ten ngen kula niku mboten namung ya segini ya. Lah ala kulli hal yang terpenting adalah tujuannya satu, bahwa jenazah itu memungkinkan aman dari binatang buas. Kan itu ya. Yang kedua, baunya tidak menyebar. Nah, asal itu sudah tercapai, ya itu sudah cukup. Niku nggih, itu sudah cukup. Asal sudah memungkinkan bahwa ini tidak diambil oleh binatang buas, ternyata yang ambil bukan binatang buas. Saya ngambil mergo arep golek kesaktian. Wah, semula kan enten kasus-kasus gitu. Saya pernah dapat berita itu. Ada kuburan nembe dibongkar tali pocongnya diambil apa sing jarane kon pitu, kain kafan pitu, gen sekti mandraguna dan lain sebagainya. Wallahu alam lah ini ya. Jadi menyesuaikan. Yang penting tadi nggih, antara dalamnya itu yang terpenting tujuannya aman dari binatang buas, baunya juga tidak mengganggu. Kemudian untuk lebar tingginya ya menyesuaikan jenazah. Untuk panjang dan lebarnya menyesuaikan jenazah. Nggih. Ndak makruh nek jenazah cah cilik kok ndadak ngeduke nganti ombo. Nah ini engko sing liyane ra kumanan malahan ini nggih. Nah ini makruh. Jadi menyesuaikan orang yang meninggal. Kemudian walaftu afdalu minasyak. Nah niki alam nek ten iki yang berlaku napa? Lahat nggih. Lahat niku afdal lebih utama daripada syak. Kecuali tidak memungkinkan tanah itu untuk dibuat lahat. Lahat itu adalah lubang ataupun galian, niki pun galian ini, misal ini galian. Galian itu di sebelah barat. Ini namanya lahat. Adapun syak itu adalah lubang di bagian tengah. Katakan kalau ini adalah makam atau kuburan, syak itu yang ditengahi, yang dibolongi yang tengah sini. Lah nanti jenazahnya ditaruh di tengah. Adapun lahat itu adalah lubang yang ada di bagian kiblat berarti untuk menaruh. Lah ini yang afdal seperti ini. Ya. Kata Rasulullah, Allah tu lana wasyak li ghairina. Ya. Lahat itu ya bagi kita umat Islam itu ya pakai lahat. Ya. Adapun syak itu ya untuk selain kita, tapi itu tidak sampai derajat haram. Ya, artinya jika memungkinkan, barangkali ada tekstur tanah yang ketika dibuat syak ini malah ambrol. Ngapunten, ketika dibuat lahat ini malah ambrol, maka tidak apa-apa. Ya, dibuat dengan syak. Dan makruh menguburkan jenazah dengan menggunakan peti. Ya, para ulama memakruhkan. Ya,
menguburkan jenazah dengan menggunakan peti. Kecuali liudrin, kecuali ada udzur, kecuali tidak memungkinkan. 2018 Pak, saya nanti tugas di Banjarmasin. Di Banjarmasin itu tanahnya tanah apa? Iya. Nembe dikeduk niku airnya sudah banyak. Nah, waktu itu ikut takziah jamaah masjid. Di sana itu nguburkannya itu Masya Allah, air niku sampai segini Pak, dan tidak bisa dikuras. Buat arep dikuras ngagem diesel ya tetap terus, karena memang tanahnya di sana seperti itu. Maka menguburkannya dengan dimasukkan ke dalam peti. Ya ini berarti kondisi, ya kecuali kondisinya memang mengharuskan seperti itu. Ditaruh dalam peti, setelah itu ditindih dengan batu yang besar. Mereka orang ditindih ya malah ngapung kan gitu ya, diinjek bareng-bareng. Jadi setelah ini lubangnya ini airnya kan banyak, petinya ditaruh, diinjek bareng-bareng. Setelah itu ditindih dengan batu yang besar. Lah ini berarti kondisinya tidak memungkinkan. Maka yang demikian tidak apa-apa, ya dikubur dengan peti. Lah adapun kalau kondisinya normal ya tidak boleh. Lah, maka nanti kan ada nggih sebagian kaum muslimin ada yang ketika diangkat dari rumah itu menggunakan peti ya. Nah, meskipun dengan menggunakan peti ya tetap nanti diturunkan. Ya, tetap diturunkan ya, ditaruh di tanah. Niku nggih. Itu. Jadi makruh ya mengubur dengan menggunakan peti. Nah, tadi lahat ya. Lahat kemudian dibuat dinding, dibuat seperti ruangan. Ketika buat syak pun demikian, dibuat seperti dinding sebagaimana Rasulullah SAW ya perintahkan. Buat lahat kemudian buatkanlah dinding. Biasanya dibuat miring seperti ini ya. Dibuat miring lah. Itu Bapak Ibu rahimakumullah. Wa yudha'ul mayyit fil qabri mustaqbilal qiblah. Dan jenazah diletakkan di kubur itu dengan menghadap kiblat. Ittija, dengan dimiringkan. Mula kan dibuat biasanya napa nggih? Namanya napa Pak? Gelu ya. Untuk biar miring posisinya ya dihadapkan. Lah ini yang namanya ittija. Termasuk ketika orang tidur itu sunahnya ittija. Ittija itu miring sebelah kanan dengan menghadap kiblat. Ini namanya ittija. Ini sunah Bapak Ibu Rahman. Jadi disunahkan dalam tidur saja kita disunahkan itu ittija, miring sebelah kanan. Nah nanti ketika meninggal pun di posisinya seperti itu. Ya, diittijakan, miring sebelah kanan dihadapkan ke arah kiblat. Nah, kemudian dianjurkan disunahkan untuk membuka tali ikatan kain kafan tadi. Ya, dihadapkan menghadap kiblat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kiblatukum ahya'an wa amwata. Kiblat kalian menghadap kiblat ketika kalian dalam keadaan hidup maupun sudah meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Menika Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang terkait dengan sifat ausoful kubur ya, ataupun bentuknya kubur, sifatnya itu bagaimana. Ini tadi ada lahat tadi ya. Besar kecilnya menyesuaikan jenazah. Nah, kemudian afdalnya pakai lahat ya. Kalau pakai syak boleh, tinggal nanti menyesuaikan tekstur tanahnya. Okay. Kemudian makruh ya, makruh mengubur dengan menggunakan peti. Wa ala bisawab makaten Bapak Ibu rahimakumullah ingkang saged kula teraken mbok pilih. Makaten Bapak Ibu rahimakumullah, kita tutup kanthi wawasan hamdalah lan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.